Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa, bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dan 27. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Pagi hari tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu digoncangkan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu digoncangkan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa kali di dalam pembacaan firman Tuhan ini diulangi kata menggoncangkan, ya. Kan digoncangkan, tergoncangkan. Kata yang senada. Kata yang punya makna dan arti yang sama. Ayat 26 ada dua kali di sana dikatakan menggoncangkan, dua kali. Kemudian di dalam ayat yang ke-27 ada kata digoncangkan dan tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya hanya ingin membawa kita melihat arti dari kata menggoncangkan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kata ini memiliki beberapa pengertian. Tentu yang pertama yang kita lihat pagi hari ini yaitu menggoncangkan. Ada arti yang kedua yaitu menggelisahkan. Ada arti yang lain yaitu membingungkan. Bahkan ada yang diartikan dengan menghasut. Kata menggoncangkan ini dengan beberapa pengertian yang sudah saya sampaikan tadi yaitu menggelisahkan, ya, membingungkan, ya, menghasut. Di sini kita memperhatikan bahwa ini dikaitkan atau dianalogikan seperti gelombang laut. Gelombang laut yang menggoncang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita perhatikan di dalam firman Tuhan bahwa ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menggoncang. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, berbicara tentang kegelisahan, berbicara tentang kebingungan. Dalam tanda petik arti dari kata menggoncang, maka itu berkaitan dengan apa? Dengan pikiran.
Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan sedang menggoncangkan bumi di hari-hari ini. Dan yang sedang digoncang oleh Tuhan adalah apa? Adalah pikiran kita. Tuhan sedang menggoncang hati kita, perasaan kita, membuat kita ada di dalam satu keadaan gelisah, ada di dalam satu keadaan bingung. Karena ada sebuah goncangan yang Tuhan sedang lakukan di hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah berkata, waktu itu ya, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia berjanji satu kali lagi, Tuhan akan menggoncang tidak hanya bumi, tetapi langit juga. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat kondisi dan keadaan hari-hari ini, banyak dari kita yang mulai gelisah, banyak dari kita yang mulai bingung. Kita ada di dalam satu keadaan seperti terhasut dengan keadaan dunia hari-hari ini. Dengan berbagai berita yang kita dengar, dengan berbagai keadaan yang kita saksikan, kita lihat, membuat kita ada di dalam keadaan gelisah, membuat kita ada di dalam keadaan kebingungan, membuat perasaan kita khawatir, membuat perasaan kita cemas, membuat perasaan kita menjadi takut. Dan ini Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kegelisahan kita, di tengah-tengah keadaan kebingungan kita, seperti gelombang yang sedang menerpa kita. Sebenarnya ada tujuan yang Tuhan ingin supaya kita lakukan di dalam hidup ini. Tuhan sedang menggoncangkan keadaan dunia hari-hari ini, karena memang Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tujuannya apa? Mari kita memperhatikan bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-28. Yang pertama, tujuan Tuhan yang pertama yaitu dikatakan di dalam ayat 28, supaya kita mengucap syukur. Itu tujuan yang pertama di dalam ayat 28. Bagian yang ke-A di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Tuhan sedang menggoncangkan dunia hari-hari ini. Dan tujuan Tuhan supaya di tengah-tengah kita menghadapi kegoncangan ini, jangan membuat diri kita menjadi gelisah, jangan membuat diri kita menjadi bingung, jangan membuat diri kita menjadi putus asa, cemas, khawatir, takut. Tapi Tuhan ingin yang pertama, yaitu kita supaya mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur di tengah-tengah keadaan kegoncangan ini? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Keadaan boleh tergoncang, dunia akan tergoncang, tetapi saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur. Jangan sampai kita terus ada di dalam kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, sehingga kita lupa bersyukur. Bersyukur karena apa? Kita masih ada sampai hari ini. Dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan. Bahkan mungkin kita terindikasi, mungkin mengalami COVID-19. Tapi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan membiarkan kita terus ada di dalam kegelisahan. Jangan membiarkan kita terus ada dalam kecemasan, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi yang pertama, belajar mengucap syukur. Yang kedua, tujuannya apa? Dikatakan
ayat 28 bagian B, beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Itu yang kedua dikatakan. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi ini yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Tuhan menggoncangkan bumi ini. Supaya apa? Supaya kita beribadah dengan cara yang berkenan. Mungkin dulu kita beribadah tapi caranya tidak berkenan. Caranya salah. Kita hanya sekedar beribadah. Asal-asalan beribadah. Mau-maunya kita beribadah. Tetapi Tuhan sedang menggoncangkan dunia hari-hari ini supaya kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Caranya apa? Dikatakan dengan hormat dan takut. Ada banyak orang percaya yang sekedar beribadah, tapi tidak dengan cara yang benar. Tidak punya rasa hormat kepada Tuhan, tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Mereka orang Kristen, orang percaya, tapi ibadahnya tidak benar. Ibadahnya asal-asalan. Hidupnya nggak benar. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mau-maunya mereka hidup sendiri. Tidak hormat dan takut kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menggoncangkan dunia hari-hari ini. Supaya kita sadar. Kita belajar hidup hormat dan takut akan Tuhan. Ibadah kita harus berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, di hari-hari ini, jangan membuat kita undur. Jangan membuat kita takut terus dan cemas terus. Tapi tujuan Tuhan melakukan ini semua. Tuhan izinkan semua ini supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih takut dan hormat kepada Tuhan. Mungkin dulu kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak takut sama Tuhan. Tidak hormat sama Tuhan. Nah, Tuhan goncang ini semua supaya kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh kita hormat kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Supaya ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa keadaan ini akan terus digoncangkan. Firman Allah berkata tidak hanya bumi, tapi langit juga. Supaya kita belajar yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, ya, ibadah kita biar menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu dengan hormat dan takut kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami menyadari hari-hari ini Tuhan sedang izinkan dunia ini tergoncangkan. Supaya kami sebagai anak-anak-Mu belajar hidup bersyukur kepada Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu belajar hidup di dalam ibadah kami adalah ibadah yang berkenan. Yaitu kami hidup hormat dan takut kepada Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan itu di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Jaga dan pelihara kami. Bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami menikmati kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami pakai memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.